Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat Latif La'ala dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan hadir ataupun berkunjung ke tempat rekan saya. Beliau ini adalah sosok pengusaha muda, ganteng, dan omsetnya udah ratusan juta rupiah. Hari ini kita akan sharing bersama, kita akan mencari ilmu di sini bagaimana kita mengawali usaha dan bisa menjadi pengusaha yang sukses. Simak terus keseruannya sahabat-sahabat. Halo sahabat Allah, sekarang saya sudah berada di kediaman pemuda inspiratif, pengusaha muda, ganteng, dan omsetnya sudah ratusan juta kawan-kawan semuanya. Di samping saya sudah ada Mas Izan. Ya, halo. Halo Mas Izan, apa kabarnya? Ya, baik. Jadi di sini sahabat-sahabat Allah banyak yang mungkin pengen tahu nih gimana sih Mas Izan ini usaha di bidang apa, terus historis usahanya ini apa, seperti itu bisa dijelaskan? Iya. Kalau usaha saya itu fokus di produksi kerupuk, khususnya kerupuk kemasan. Ini produk utama kita, kurang lebih kayak gini. Secara historis usaha ini sebenarnya udah didirikan oleh almarhum bapak saya dari tahun sekitar 2000, baru saya take over di tahun 2020 gitu. Jadi dari 2020 ini Mas Izan mulai megang usaha ini, dan di situ mungkin apa sih Mas, mungkin di awal tantangan di awal ketika Mas Izan take over usaha ini? Tantangan di awal itu dulu ya mungkin ini buat ngejaga produksi, terus gimana caranya stok itu aman, terus gimana caranya handle karyawan, ya banyaklah masalah-masalah bisnis pada umumnya. Terus bagaimana Mas Izan ini udah mencapai titik mungkin bisa nyaman nih ya kan menjalani usaha di bidang kerupuk ini yang sehingga sebesar ini, itu bagaimana Mas Izan menggunakan metode apa untuk mencapai titik nyaman tersebut? Kalau saya pelajari sejauh ini, kunci utama dari kenapa saya bisnis ini bisa berkembang sampai seperti ini adalah manajemen. Jadi manajemen, kalau dulu pas dipegang ayah saya kan nggak pernah ada tuh namanya pencatatan keuangan, nggak pernah dicatat omset bulanannya, profitnya, terus dibedain uang untuk usaha sendiri, untuk uang untuk pribadi sendiri, terus gimana uang untuk bayar karyawan sendiri gitu. Dari dulu tuh nggak pernah dibedain. Nah, setelah saya pegang itu, saya benar-benar disiplin, teliti buat manage uangnya. Dari mulai uang untuk pribadi itu dipisah sendiri, nggak boleh campur sama uang dagang. Terus untuk uang gaji tenaga itu disisihin dulu di awal. Jadi uang untuk tenaga kerja nggak boleh dipakai buat lain-lain. Uang buat depresiasi mobil ada juga. Jadi gitu. Untuk transportasi sendiri. Jadi cukup luar biasa ya sahabat Allah di rumah semuanya, bahwasanya perlu kita itu memanajemen mengenai keuangan sendiri ya Mas Izan ya. Penting sekali, apalagi untuk kelas UMKM ya. Nah itu buat sahabat-sahabat Allah di rumah ketika mau mulai usaha, pokoknya yang penting hal utama kunci adalah di manajemen keuangan. Nah di manajemen keuangan sendiri tentu tidak jauh ketika kita berusaha, kita menjalankan perusahaan manufaktur ini pasti dengan target market kita Mas, dengan pemasaran sendiri. Nah selama Mas Izan take cover dari 2020 itu, untuk pemasarannya sendiri seperti apa yang dipakai strateginya? Kalau untuk pemasaran ya, karena kita bisnis yang konvensional ya, maksudnya kerupuk ini kan target utamanya pasar tradisional. Itu kebanyakan konsumen pasar tradisional itu kan belum namanya yang buat umurnya mungkin 40-an ke atas ya. Yang nggak punya gadget atau apa, nggak pernah update sosial media gitu, paling nontonnya juga televisi gitu. Jadi nggak
perlu pakai pemasaran yang digital gitu, nggak perlu. Jadi yang penting kalau produk, apalagi jualnya quantity ya saya, itu tuh yang penting konsisten setor di pasar tradisionalnya. Terus kalau ditanya barang ada, selalu jawab, selalu harus sedia barang. Jadi harus punya stok. Pokoknya di sana minta kita kasih terus, jangan sampai ada kosong barang sampai beberapa kali. Itu biasanya yang bikin pelanggan pada kabur. Oke. Jadi konsistensi dalam kita mempertahankan dalam supply juga ya. barang. Oke, jadi manajemen pasoknya juga harus oke nih kan gitu. Nah, dari konsistensi yang dijelaskan Mas Izan tadi mengenai kualitas sendiri. Nah, ini kan tentu dengan seiring berjalannya waktu dari tahun 2020 saya juga melihat bagaimana perkembangan yang cukup progres dari usaha Mas Izan sendiri. Pernah nggak sih Mas Izan mengalami kendala ketika mungkin di manajemen pemasok sendiri ataupun mungkin kendala di pengadaan barang atau produksi sendiri seperti itu? Kalau kendala, paling kendala utama tuh naik turunnya bahan baku. Kalau kerupuk ini kan bahan baku utamanya tepung tapioka sama terigu. Setelah minyak juga. Seperti yang kita lihat di tahun lalu kan kita sempat tuh krisis minyak goreng ya. Itu tuh susah banget untuk usaha UMKM seperti kita ini, apalagi harganya yang tinggi sekali. Tapi ya saya kemarin sih nggak terlalu ambil pusing. Saya lebih justru malah ketika minyak susah, penghasilan saya malah jadi lebih tinggi. Kok bisa seperti itu? Kan? Iya. Karena gini, kebanyakan orang kan kalau ada masalah dipikirin terus masalah minyak goreng mahal. Kita pusingin minyak goreng mahal, produksi tetap mikirin minyak goreng mahal. Kalau saya beda, daripada saya mikirin harga minyak goreng mahal, mending saya ikut jual minyak goreng gitu. Oh, jadi selain di kerupuk ini juga masih hari ini kan kita tahu lagi mahal kan. Gimana caranya kita jangan sampai ikut merasa terbebani dengan harga yang mahal itu. Jadi daripada mindset kita ke minyak goreng harganya mahal, lebih baik kita alihin cari profit dari minyak goreng. Gitu. Jadi minyak goreng yang profit itu buat menutupi harga minyak goreng yang mahal. Gitu. Jadi cukup problem solvingnya ya Mas ya. Nah, gimana tuh ceritanya kok bisa dari kerupuk ini terus Mas Izan melihat peluang, oh ya ini coba deh aku coba untuk jual minyak goreng dan yang lainnya. Sebenarnya pebisnis itu biasanya kalau kondisi kritis itu idenya tuh muncul terus, pokoknya gimana caranya harus selesai gitu. Karena dulu masalahnya di minyak goreng, ya gimana caranya kita cari cara biar dapat suplai minyak goreng. Nah kebetulan saya kan kirim kerupuknya ke Semarang. Nah Semarang itu ternyata jadi salah satu buat ngedrop pelabuhan buat ngedrop minyak goreng. Nah terus kita cari tangan pertama yang dari pelabuhan itu siapa. Ketemu satu orang, itu sosok juragan minyak gorengnya Semarang lah. Dan setelah kita telusuri, ternyata minyak yang di Boyolali itu yang suplai orang Semarang juga. Jadi si supplier minyak goreng saya yang di Semarang ini yang suplai ke Boyolali. Ya gimana caranya saya bisa ngambil minyak goreng dari sana. Jadi awalnya ya kita konsisten ngambil tiap hari dikit, lama-lama bisa dikasih stok banyak. Dan saya kebetulan juga sudah ngambilnya dari sebelum minyak goreng langka. Jadi Mas Izan jemput bola dulu nih, melihat menganalisis kondisi yang memang perkiraan Mas Izan nanti akan terjadi permasalahan mengenai minyak goreng dan yang lainnya. Mas Izan sudah tahu itu. Nah, sahabat-sahabat Allah di rumah, jadi jangan lupa ketika kalian menjalankan usaha, jangan lupa melihat peluang seperti itu ya Mas ya. Setelah Mas Izan melihat peluang mengenai minyak goreng tadi, terus selain minyak goreng, kerupuk, ada nggak sih Mas Izan mungkin usaha lain? Pernah nggak mencoba atau mungkin gimana? Dulu pernah sempat buka kedai minuman juga, kedai teh di Jogja. Ya karena dulu ya emang masih penasaran aja sama bisnis F&B ya. Terus kebetulan teman saya dulu ada yang punya brand minuman teh. Terus mau ngebantu saya buat franchise-nya. Saya jadi franchise ke teman saya itu. Saya nyoba peruntungan di Jogja. Karena Jogja kan ya kita tahu sendiri kota pelajar, banyak mahasiswa gitu.
Tapi kesalahan saya dulu bukannya di masa COVID. Oh iya ya. Jadi dulu tahun 2022 bulan Februari kalau nggak salah. 2000 berarti tahun lalu. Oh, Tahun ini. 2021. Tahun lalu 2022. 2021 tahun bulan Februari. Itu karena dulu awalnya di November 2020 itu sempat ada kabar kalau 2021 Februari itu mau offline kuliah kan, sempat ada kabar-kabar gitu, udah keluar surat juga, makanya saya berani mau buka terdiri di bulan Februari. Lalu saya cari kontrakan dapat, udah saya DP, tapi setelah saya bayar ternyata di bulan Februari di cancel, nggak jadi kuliah offline. Saya udah sewa tempat, ya mau nggak mau tetap harus buka. Nah, terus ya gitu, terus ternyata nggak ada konsumen karena emang setelah saya analisis di Jogja itu konsumen utamanya itu malah warga luar Jogja. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Jogja. Warga Jogjanya asli itu nggak suka jajan-jajan gitu. Karena kalau kita melihat market di Jogja sendiri ya, saya juga pernah di Jogja Mas, itu memang di sana itu menjadi suatu kota tujuan, kan, jadi di kota transit lah seperti itu. Jadi memang peluang karena memang COVID kemarin cukup dampak luar biasa terhadap pelaku-pelaku UMKM dan yang lainnya. Maka di bulan-bulan ini pun juga dari BUMN kan juga masih mencanangkan recovery pasca pandemi dengan sistem knowledge base ekonominya sendiri. Nah, tadi Mas Izan udah mencoba untuk usaha di minuman, terus hari ini Mas Izan masih usaha di minyak dan kerupuk ya. Nah, di kerupuknya sendiri nih, usaha Mas Izan yang utama, itu pernah nggak sih Mas Izan mengalami kendala yang mungkin ataupun permasalahan yang cukup berat dan yang lainnya? Kalau sejauh ini, kalau kendala yang paling berat belum ya, paling cuman penurunan omset gitu ya. Contohnya di bulan Ramadan biasanya itu kayak udah secara tahunan kultural tuh biasanya emang kalau Ramadan itu biasanya turun omset. Padahal kan kalau Ramadan kan kita justru mau persiapan modal besar buat Lebaran. Karena Lebaran kita libur beberapa hari, otomatis kita harus nyetok barang banyak. Nah, itu kendalanya biasanya Ramadan gitu. Tapi ya lumayan lah penurunannya. Jadi Mas Izan mengalami sudah menjadi suatu kultural ya ketika di bulan-bulan Ramadan menjelang hari raya itu memang ada penurunan omset. Nah, di situ mungkin kita sebagai manusia kompleksitasnya sangat jelas sih Mas, bagaimana kompleksitas kita, manusia yang dinamis dan yang lainnya. Nah, kalau dari Mas Izan sendiri pernah nggak sih mengalami mungkin fase paling turun-turunnya gitu loh dalam Mas Izan menghadapi usaha ini? Justru malah fase turunnya itu sebelum mendirikan usaha ini, atau malah jadi pecut lah buat memotivasi. Jadi awalnya dulu kan ini yang pegang bapak ya dari dulu sampai tahun 2019. Nah, 2019 kan bapak meninggal. 2019 awal saya masih kuliah, dan ketika saya kuliah itu bapak itu masih ninggal utang ya kurang lebih di atas 200-an juta, 200 sampai 300 kalau nggak salah, 300 juta. Nah, motivasi saya untuk lulus kuliah kan, motivasi pertama saya itu mau menyelesaikan utang itu 300 juta itu. Nah, itu setelah saya lulus kuliah, saya kan pengen kerja, pokoknya gimana caranya dapat duit sebanyak-banyaknya, ya kerja sambil usaha. Ternyata buat fokus di dua tempat itu susah banget. Saya harus milih salah satu. Saya mau milih kerja apa milih nerusin usaha ini. Yang waktu itu pas awal-awal tuh kan belum pasti, manajemen belum jadi, stok belum jadi, barang masih ya naruh tempat seadanya, belum ada gudang dan sebagainya, pabrik masih seadanya gitu. Saya milih antara dua itu. Terus saya realistis aja, kalau saya milih milih kerja untuk kumpulin uang 300 juta dengan kerja di Boyolali yang UMR-nya 1,9 juta. Saya butuh waktu berapa puluh tahun kan untuk menyelesaikan ini semua gitu. Terus saya milih memberanikan diri buat fokus di usaha aja. Saya buang semua ego saya, pokoknya saya lanjutin usaha gitu. Terus lambat laun itu ya karena kita punya motivasi tinggi ya, dan
doa kita kencang juga, pokoknya gimana caranya, karena niat kita baik buat menyelesaikan utang semua, ternyata kayak dibukakan jalan itu, ada aja kesempatan omsetnya, perkembangannya semakin naik karena motivasi kita tuh mempengaruhi tindakan kita biasanya. Oke, jadi belief system lah ya. Lama kelamaan omset naik dan alhamdulillah tahun lalu selesai itu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi cukup luar biasa ya sosok Mas Izan ini, bagaimana Mas Izan melakukan recovery di usahanya dari yang berdiri tahun 2000 ya Mas ya. Iya. Tahun 2000 hingga 2020 sekarang bisa berkembang pesat itu tentunya. Sampai jatuh juga dulu di tahun paling jatuhnya usaha ini 2015 karena Bapak dulu kan punya angsuran utang banyak ya. Terus omset bulan karena nggak dicatat itu kan revenue kita nggak tahu tuh, nggak terlihat kah buat analisis ya. Buat angsuran tuh udah nutup belum dari hasil kita bulanan gitu. Jadi ternyata nggak nutup, terus lama kelamaan kan namanya bunga banget, semakin membelit gitu, semakin banyak, lama kelamaan aset habis semua, sampai ini pernah hampir disita dulu, pernah udah hampir disegel bank, udah ditempel stiker gitu. Terus yang harus ngejual tanah satu buat nutupin semuanya, terus mulai lagi dari nol lagi di tahun 2015 itu. Cukup luar biasa sahabat-sahabat, sangat luar biasa, nggak cukup ya, luar biasa perjuangan Mas Izan ini untuk bagaimana memperbaiki semuanya, memulihkan semuanya, dan setiap usaha pasti ada permasalahan, dan apapun itu saya cukup terinspirasi dari Mas Izan dengan permasalahan yang dihadapi Mas Izan tadi, ceritakan bahwasanya bagaimana fluktuatifnya dalam menjalankan usaha seperti itu. Oke, Mas Izan, mungkin Mas Izan punya pesan mungkin kepada sahabat-sahabat Allah di rumah, bagaimana Mas Izan memberikan closing statement atau bermotivasi terhadap kepada teman-teman di rumah untuk bagaimana mereka memulai usaha dan yang lainnya. Iya. Kalau tips dari saya, kalau usaha itu yang penting persistence. Lakukan aja terus-menerus, tapi juga harus jangan terlalu idealis. Maksud saya jangan terlalu idealis itu, misal kalau baru memulai usaha, jangan usaha apa yang kita mau, tapi apa yang orang butuh. Kebanyakan orang kan memulai bisnis itu, aku pengen bisnis kedai kopi, aku pengen bisnis pokoknya yang lagi ngetren sekarang, tapi nggak ngelihat tuh marketnya itu ada apa enggak gitu. Ya pada akhirnya ya hancur juga gitu. Kalau daripada jualan kedai kopi, lebih baik jualan somai yang benar-benar pasarnya ada kalau di daerah sini ya. Menurut saya itu. Terus kalau udah memulai ya konsisten aja, jangan mikir baru 1 hari 2 hari ngelihat hasil kayak gini udah mulai down. Udah lakuin aja, minimal ya 6 bulan atau berapa itu, lakuin baru dilihat hasilnya seperti apa, evaluasi gitu. Oke. Terima kasih Mas Izan. Tadi motivasi dari Mas Izan buat sahabat-sahabat Allah di rumah adalah utamakan kebutuhan bukan keinginan. Seperti itu ya sahabat-sahabat Allah. Terima kasih Mas Izan sekali lagi. Cukup sekian sahabat-sahabat Allah. Semoga memotivasi sahabat-sahabat Allah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi saya cukup sekian. Allahumma fiq ila aqmitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita mau ke tempat apa ini Mas? Ini stok kerupuk yang udah siap kirim. Ya ini masih dikit ya. Biasanya penuh sih, belum diambilin. Ini ngambilnya dari mana berarti Mas? Ini kita mentahnya ngambil dari om saya produksi dari mentahnya. Terus saya di sini goreng, kemas, kirim. Kalau yang ini kerupuk dari Kediri, kalau yang ini dari Sukoharjo, yang ini sama itu dari Sidoarjo. Jadi ini dari masing-masing ya, dari pabriknya masing-masing. Nah ini sistem packingnya sendiri itu apakah Mas Izan menggunakan tenaga kerja di rumah atau memang? Itu tenaga kerjanya nyebar di rumah masing-masing. Jadi kerupuk udah digoreng, udah bentuk bal gede gitu, dibawa pulang ke rumah masing-masing. Kita nyediain dari plastik, label dan sebagainya, mereka bungkus di rumah masing-masing. Karena lebih fleksibel aja sih. Kalau di sini kan kita butuh ruang banyak gitu. Mereka juga lebih nyaman juga kalau di rumah sendiri. Jadi ini melibatkan masyarakat sekitar ya, jadi sangat dampak
positif sekali sahabat-sahabat Allah di rumah, bahwasanya dengan Mas Izan menjalankan usaha ini tapi juga membuka lapangan pekerjaan Lebih banyak seluas-luasnya. saya yang dibantu sih sebenarnya. Oke. Oke, jadi next kita lanjut. Jadi tempat produksi nih Mas Izan ya. Nah, ini mungkin ini baru ya Mas ya? Iya. Jadi belum ketata rapi, masih berantakan, baru selesai renov minggu lalu ini. Nanti rencananya di sini nanti bakal jadi buat tempat matang kayak di depan tadi, nanti yang di depan nanti pindah ke sini semua kalau udah selesai renov. Oke. Terus ya di sini buat produksinya fokus di sini sampai bulan doang. Buat kerupuk mentahnya ya belum tertata rapi sih. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk di sini nanti proses apa aja sih yang di sini di pabriknya Mas Izan ini? Ya di sini cuman buat goreng aja, goreng sama buat naruh barangnya. Nanti ngemasnya kan di rumah masing-masing. Kalau di sini nanti buat naruh kerupuk matangnya yang di depan tuh nanti pindah ke sini semua. Terus itu nanti dijebol buat masuk mobil. Jadi packing semuanya di sini. Jadi ini area packing, ini area produksi. Oke, jadi penataannya ini adalah area packing. Nanti setelah itu nanti dari produksinya sebelah sana, setelah itu nanti lari ke packing sebelah sini ya. Tapi ini belum jadi sih. Oke. Paling ya masih butuh waktu agak lama kalau di sini.